Saat ini sudah bergabung bersama kami di studio CNBC Indonesia, Direktur Utama PT Bank Sinarmas Tbk, Bapak Franky Tirtowijoyo. Selamat siang Pak Franky, apa kabar? Selamat siang, luar biasa. Apa kabarnya? Kabar baik ya Pak. Baik. Kabar saya baik. Terima kasih atas waktunya bersama kami di CNBC Indonesia. Pak Franky, mungkin boleh dijelaskan bagaimana tanggapan Anda atau dari Bank Sinarmas terhadap tren pertumbuhan kredit industri perbankan yang mencapai 7,56% secara tahunan hingga ke level 8.075 triliun rupiah pada akhir Agustus 2025 maksud kami. Silakan Pak. Oke. Ya, terima kasih. Saya rasa kalau kita lihat dari angka pertumbuhan kredit di 7,56% ini menurut saya suatu sinyal positif ya. Sinyal positif terutama dalam proses pemulihan dan juga bukan hanya pemulihan tetapi peningkatan daripada aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia. Selain itu, dari sisi lain kami juga melihat adanya positif. Positif lainnya adalah kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha udah mulai kembali nih. Sehingga ini harapannya ini akan terus berkembang, bertumbuh, dan juga sejalan dengan pemerintah juga banyak kebijakan-kebijakan yang telah diambil untuk bagaimana ekonomi dapat terus berkembang. Betul. Jadi memang kalau kita lihat a very good positive sign, dan kalau kami dari Bank Sinarmas atau industri perbankan ada beberapa sektor mungkin yang kami lihat perkembangan itu terjadi. Itu dilihat dari tren pertumbuhan kredit industri perbankan yang memang kalau dibandingkan juga dengan periode sebelumnya yaitu di bulan Juli 2025 juga ada peningkatan begitu Pak. Betul sekali seperti yang Pak Franky katakan tadi, ini bisa dikatakan mencerminkan bahwa ekonomi kita sudah mulai pulih, dan kalau kita lihat memang pemerintah kan luar biasa upayanya begitu lewat kebijakan fiskal, kemudian moneter yang juga disampaikan pada saat konferensi pers. KSSK kemarin juga luar biasa, sudah sangat lengkap gitu disampaikan. Nah tapi kalau dari Bank Sinarmas sendiri melihat kuartal 4 ini kan digadang-gadang akan menjadi kuartal dengan kinerja ekonomi terbaik sepanjang tahun 2025. Bahkan dijanjikan pertumbuhan ekonomi atau PDB nasional akan mencapai level 5,5% disebutkan oleh Menteri Keuangan. Kalau dari Bank Sinarmas melihat kira-kira sektor mana saja yang saat ini menjadi atau akan menjadi lokomotif pertumbuhan kredit di industri sendiri? Oke. Kalau kita lihat perkembangan selama beberapa bulan terakhir ini, yang kami lihat perkembangan sangat signifikan itu akan terjadi di segmen produktif. Jadi sebagai salah satu contoh, penerapan atau perkembangan kredit di UMKM, bukan hanya itu tapi di sektor perdagangan dan juga yang ada sangkut pautnya dengan digitalisasi, seperti ada e-commerce, seperti di fintech, dan juga sarana-sarana pendukung atau sektor-sektor pendukung yang mendukung layanan teknologi tersebut. Jadi kami melihat perkembangan itu mulai dari arah sana. Oke, kalau dari Bank Sinarmas sendiri apakah memang ada strategi khusus begitu untuk siap mengambil porsi lebih besar di sektor-sektor potensial ini? Bagaimana kira-kira strateginya? Jadi salah satu yang kami upayakan adalah bagaimana membuat proses ini lebih baik. Karena selalu pain point daripada nasabah ini kan proses. Jadi kami mengoptimalkan platform-platform digital yang ada. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk satu, mempercepat tadi yang saya sampaikan proses pemberian kredit, dan bukan hanya itu saja, untuk manajemen resikonya. Jadi dengan beberapa proses digitalisasi ini diharapkan resiko-risiko itu lebih dapat terukur dan lebih terarah, sehingga bukan hanya mempercepat proses sehingga pertumbuhan kredit meningkat, tetapi kami tetap dapat menjaga kualitas kredit yang baik. Oke, baik. Kalau ini kan adalah sebuah upaya dari pemerintah juga untuk mendukung tidak hanya dari sektor konsumtif saja, tapi sektor produktif ini juga terus dijalankan. Kalau dari Bank Sinarmas sendiri, apakah memang ada upaya tersendiri untuk mendorong gambaran porsi antara kredit konsumtif versus kredit produktif? Saya rasa kalau dari Bank Sinarmas, kita berusaha menjaga keseimbangan antara kredit konsumtif dan kredit produktif. Memang kalau kita lihat peningkatan terbesar itu lebih ke arah segmen produktif, dari segmen UMKM dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain yang menarik adalah dari buku kami juga melihat pertumbuhan yang cukup kuat di sektor konsumtif ini. Terutama melalui channeling, melalui produk kartu kredit,
Nah, kredit tanpa agunan dan juga kredit kepemilikan rumah. Nah, kan karena khususnya di era suku bunga yang rendah ya. Betul. Jadi dengan suku bunga yang rendah dan juga kepercayaan tadi mulai tumbuh sehingga demand untuk khususnya perumahan ini kami lihat juga cukup meningkat. Sehingga dari situ ada beberapa potensi yang menurut saya ini akan mendorong juga. Karena kalau kita lihat di industri properti bukan hanya pembelian rumahnya, tetapi sektor pendukungnya. Ya. Nah itu yang menjadi biggest driver di ekonomi ini juga. Sektor-sektor turunannya misalnya seperti konstruksi, Betul. dan juga lain-lain itu kan luar biasa banyak begitu ya Betul. di bawah sektor properti itu sendiri. Nah, Betul. selanjutnya saya ingin bicara berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang lebih teknis begitu, lebih strategis. Pemerintah ini kan tengah mengkaji penurunan PPN pada tahun 2026, memang sudah disebut-sebut juga kan, dan juga menegaskan kesiapan untuk memperpanjang PPN DTP 100%. Ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat calon pembeli properti begitu kan. Untuk rumah tapak terutama dan juga rumah susun juga ternyata termasuk di antaranya hingga tahun 2027. Kira-kira seberapa besar insentif ini berdampak ke bisnis penyaluran KPR di Bank Sinarmas, Pak? Saya rasa kalau kita lihat apa sih yang diharapkan dari beberapa insentif ini. Salah satunya udah pasti bagaimana meningkatkan demand. Demand dalam arti siapa yang mau beli rumah dan lain sebagainya. Dan otomatis dengan adanya peningkatan demand tersebut, produk-produk seperti KPR itu akan terus berlanjut juga. Nah, itu sama dengan di Bank Sinarmas. Kami juga melihat tren tersebut sudah mulai kami rasakan. Dan khususnya untuk yang kelas-kelas menengah ya, menengah dan menengah bawah. Nah, sekarang intinya adalah bagaimana kita bisa memberikan, menyalurkan kredit ini lebih cepat. Yeah. Nah, tadi dengan optimalisasi platform digital, proses yang lebih cepat, dan lain sebagainya, itu akan membantu. Dan itu menjadi strategi kami ke depannya juga secara bagaimana proses-proses ini dapat kami lakukan dengan cepat dengan bantuan digitalisasi. Oke, baik. Sebenarnya kan kalau kita lihat dari keputusan atau rencana penurunan PPN di tahun 2026, kemudian juga sudah memutuskan untuk memperpanjang PPN DTP 100%, ini kan bisa dikatakan adalah komitmen pemerintah untuk, yaitu tadi, untuk meningkatkan ekonomi secara keseluruhan begitu. Apakah kalau dari Bank Sinarmas sendiri juga akan memanfaatkan momentum ini untuk memperbesar porsi kredit properti tahun depan? Mungkin targetnya akan ditingkatkan kah Pak atau seperti apa? Karena kan melihat memang sudah ada ruang yang disediakan oleh pemerintah supaya industri perbankan juga tetap bisa berkembang begitu di tahun depan. Jadi kalau dari kami strategi betul itu harapan kami adalah terutama dari sektor konsumtif. Dan ini yang akan menjadi salah satu key driver bagi Bank Sinarmas juga untuk bagaimana kita bisa meningkatkan portfolio kredit kami. Dan ini bukan hanya untuk meningkatkan portfolio, tapi bagaimana juga kami dapat berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi yang telah dicanangkan oleh pemerintah dengan berbagai macam insentif ini. Oke. Kalau berkaitan dengan suku bunga, sampai saat ini apa yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia, bisa dikatakan cukup banyak perspektif yang mengatakan bahwa Bank Indonesia ini sudah cukup agresif. Kalau dari Bank Sinarmas sendiri seperti apa melihatnya? Tren suku bunga sekarang sangat mendukung ya, dalam arti karena trennya kan ini cukup rendah, dikatakan suku bunga yang cukup rendah, dan tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan daya beli. Nah, dengan demikian, dengan adanya daya beli, dengan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas ekonomi, ini otomatis akan terus mendukung perekonomian yang ada di kita. Jadi menurut saya tren ini saya rasa akan terus mungkin berlanjut dan harapannya ini dapat terus meningkatkan daya beli yang ada.